warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nindira Jasmine dengan NIM 2381060064 dari jurusan Tadris Biologi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan unsur gadolinium, tugas UAS dari mata kuliah Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Kartimi MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menjelaskan gadolinium, kita harus mengetahui dulu gadolinium termasuk golongan apa. Gadolinium termasuk golongan lantanida. Lantanida merupakan sekelompok unsur kimia yang terletak di blok khusus yang disebut blok F. Nama lantanina diambil dari lantanum yang merupakan unsur pertama dalam deret lantanida. Lantanida merupakan kelompok unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur, mulai lantanum sampai lutesium, pada tabel periodik, dengan nomor atom 57 sampai 71. Skandium, yttrium, dan semua lantanida dikenal sebagai logam tanah jarang. Lantanum sendiri dinamai berdasarkan nama Yunani, lantanin, yang berarti tersembunyi. Nama ini dipilih karena lantanum awalnya sulit terdeteksi dalam sampel mineral dan sulit dipisahkan dari unsur-unsur lain. Unsur-unsur lantanida juga sering dikelompokkan bersama-sama karena sifat mereka yang serupa. Mereka memiliki kepadatan yang tinggi, titik lebur yang tinggi, dan kemampuan untuk membentuk oksida yang stabil. Kelompok lantanida meliputi adalah lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, prometium, samatrium, euphorbium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Setelah kita mengetahui gadolinium termasuk golongan apa, di sini saya akan menjelaskan unsur gadolinium. Apa itu unsur gadolinium? Gadolinium ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama Jean Carles Galcher de Marignat pada tahun 1880. Marignat adalah seorang ilmuwan Swiss yang sedang melakukan penelitian tentang mineral yang mengandung logam tanah jarang. Saat mempelajari mineral bernama gadolinit, Marignat berhasil mengisolasi sebuah senyawa baru yang mengandung logam yang sekarang dikenal sebagai gadolinium. Gadolinium merupakan sebuah unsur kimia dengan lambang G besar D kecil, nomor atom 64, dengan massa atom 157,25. Gadolinium adalah sebuah logam berwarna putih keperakan bila oksidasi dihilangkan. Ia hanya sedikit lunak dan merupakan unsur tanah jarang yang ulet. Gadolinium akan bereaksi dengan oksigen atmosfer atau kelembapan secara perlahan untuk membentuk lapisan hitam. Gadolinium di bawah titik curinya pada suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat F. Fakta tertentu tentang gadolinium. Gadolinium dikatakan kurang beracun di alam. Terkadang, garam logam ini menyebabkan iritasi mata dan kulit pada beberapa orang. Itu tidak menimbulkan dampak apapun pada tumbuhan atau hewan. Apa saja sifat fisika dan sifat kimia pada unsur gadolinium? Sifat fisika pada unsur gadolinium. 1. Gadolinium memiliki penampilan berkilau putih, perak yang lembut dan licin. 2. Bersifat ulet dan lunak. 3. Titik leburnya adalah sekitar 1312 derajat Celcius. 4. Titik didihnya adalah sekitar 3327 derajat Celcius. Yang kelima, gadolinium termasuk dalam kelompok logam tanah jarang yang memiliki kepadatan yang relatif tinggi. 6. Pada suhu kamar, logam bersifat paramagnetik namun menjadi feromagnetik. Sangat tertarik oleh magnet saat didinginkan. Titik curi gadolinium adalah 17 derajat Celcius.
7. Gadolinium relatif stabil tetapi mudah kusam. Di udara, lembab dan mudah membentuk lapisan oksida yang menempel dengan lemah. Sifat kimia gadolinium. 1. Gadolinium yaitu unsur yang relatif stabil secara kimia. 2. Ia memiliki kemampuan untuk membentuk senyawa dengan unsur lain, seperti oksida, halida, dan kompleks organik. 3. Gadolinium juga memiliki sifat paramagnetik yang kuat sehingga banyak digunakan dalam bidang imaji medis. 4. Memiliki 6 isotop yang stabil dan 1 radioisotop. 6. Gadolinium tidak terlalu reaktif secara spontan, tetapi dapat bereaksi dengan asam encer seperti asam nitrat dan asam sulfat. 7. Gadolinium juga bisa bereaksi dengan air untuk membentuk oksida gadolinium. Karakteristik gadolinium. Unsur gadolinium merupakan logam putih keperakan yang lembut dan licin yang bersifat ulet dan mudah dibentuk. Kejadian gadolinium merupakan konstituen dalam banyak mineral seperti monasit dan besnasit yang merupakan oksida. Ekstraksi dalam unsur gadolinium. Gadolinium relatif stabil di udara kering, tapi mudah kusam di udara lembab dan membentuk lapisan oksida yang menempel dengan lemah. Senyawa gadolinium yaitu GdCl3 dan Gd2O3. Kesehatan pada gadolinium dengan adanya gejala seperti pembakaran asam pada kulitnya, gangguan mental, kejang otot, kerusakan ginjal, dan pemborosan otot. Isotop gadolinium terdiri dari 6 isotop stabil, 154 GD, 155 GD, 156 GD, 157 GD, 158 GD, dan 160 GD. Serta 1 radioisotop 152 GD dengan isotop 158 GD menjadi yang paling melimpah, 24,8% kelimpahan alami. Bahaya pada gadolinium. 1. Reaksi alergi. Beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi terhadap kontras botulinum yang digunakan dalam pemeriksaan MRI. 2. Nephrogenik sistem fibrosis. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang parah atau gagal ginjal dapat beresiko mengalami kondisi yang disebut nephrogenik sistem fibrosis atau sering disebut NSF setelah pemberian kontras gadolinium. 3. Penumpukan gadolinium. Pemakaian berulang kontras gadolinium dalam jangka panjang dapat menyebabkan penumpukan gadolinium dalam jaringan tubuh, terutama pasien dengan masalah ginjal. Kegunaan unsur gadolinium. Yang ke-1, gadolinium digunakan dalam paduan besi dengan kromium untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu dan oksidasi yang tinggi. 2. Gadolinium digunakan untuk membuat garnet gadolinium yttrium yang memiliki aplikasi gelombang mikro. Yang ketiga, kegunaan unsur gadolinium. Senyawa gadolinium digunakan sebagai fosfor hijau dalam tabung gambar televisi warna. 4. Karena sifat magnetiknya, gadolinium juga digunakan pada intravenous radiokontras agents dalam MRI. 5. Berguna di dalam bidang pendinginan magnetik pada suhu kamar. Reaksi-reaksi gadolinium. Yang pertama, reaksi dengan air menghasilkan 2GdOH3 plus 3H2. Reaksi dengan oksigen menghasilkan 2GD2O3.
Reaksi dengan hidrogen menghasilkan 2GD plus 3H2O. Reaksi dengan karbon dioksida menghasilkan 2GdCO3. Reaksi dengan asam klorida menghasilkan 2GdCl3 plus 3H2. Reaksi dengan asam nitrat menghasilkan 2GdNO33 plus 3H2O plus 2NO. 7. Reaksi dengan asam sulfat menghasilkan 2GD2SO43 plus 3H2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.